Indonesia, akhir-akhir ini bensin kembali ramai diberitakan dan diperbincangkan karena mengalami kenaikan harga. Pemilik kendaraan bermotor pun banyak yang mengeluh, sebab pengeluaran untuk membeli bensin pun semakin tinggi. Bensin memang sangat dibutuhkan, karena menjadi bahan bakar utama kendaraan bermotor yang digunakan sehari-hari. Karena alasan ini pula, banyak beredar fakta dan mitos mengenai bensin, dengan tujuan agar lebih hemat. Ada pula fakta dan mitos lainnya mengenai bensin yang seringkali dianggap sepele, padahal sangat berbahaya bagi nyawa manusia. Agar tidak terjerumus ke dalam mitos yang salah, dan untuk mengetahui apa saja fakta mengenai bensin, berikut On The Spot merangkumnya dalam segmen Fact and Myth mengenai bensin. Yang pertama adalah mengenai penggunaan ponsel di area pom bensin yang sudah sering kita lihat dan kita dengar. Sebagian dari Anda mungkin melaksanakannya karena percaya itu merupakan hal yang benar. Namun ada sebagian dari Anda yang menganggap hal itu sebagai mitos saja, karena merasa tidak begitu membahayakan atau tidak tahu alasan sebenarnya. Namun ada juga orang yang tidak percaya dan tidak peduli sama sekali, bahkan masih saja cuek menelpon saat berada di pom bensin. Jadi, apakah larangan menggunakan ponsel di area pom bensin ini mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Beberapa peristiwa kebakaran dan ledakan di pom bensin pernah terjadi akibat radiasi dari sebuah ponsel. Di antaranya seperti yang terjadi di pom bensin yang satu ini. Sebuah truk tangki bensin tiba untuk mengisi persediaan di sebuah pom bensin. Petugas pun naik ke atas truk untuk membuka tutup tangki bensin. Tiba-tiba ponsel yang ada di sakunya menyala karena panggilan telepon, dan petugas ini pun mengangkat ponselnya. Namun apa yang terjadi? Sebelum ia berkata banyak, tangki bensin langsung meledak dan api langsung menyambar dengan sangat cepat, bahkan membakar sang petugas tersebut. Peristiwa semacam ini juga terjadi di beberapa pom bensin lainnya. Beberapa pengendara mobil sedang berusaha untuk mengisi bensin, namun ia tak menyangka jika ponsel yang menyala dan radiasi akibat menelpon atau menerima telepon saat berada di pom bensin bisa berakibat fatal. Sebuah ledakan dan kebakaran pun tak terelakkan. Untuk membuktikan lebih sederhana lagi, cobalah lihat sebuah percobaan berikut ini. Siapkan panci datar atau teflon, beberapa lembar kartu atau kertas tebal yang dilipat, satu lembar aluminium foil atau kertas berlapis timah, sebuah ponsel, dan sedikit bensin. Susun kertas atau kartu di atas teflon. Letakkan aluminium foil di atasnya. Siramkan sedikit saja bensin di sekitar kartu atau kertas dan aluminium foil. Dan kemudian gunakan ponsel untuk menelpon seseorang. Apakah yang akan terjadi? Beberapa saat kemudian ternyata bensin di atas telepon tersebut menyala dengan api yang besar akibat radiasi dari ponsel saat digunakan untuk menelpon. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ponsel ternyata selain mengeluarkan frekuensi tinggi, juga mengeluarkan bunga api. Meskipun kecil sekali, yakni hanya seukuran 1 mikron atau 1/100 mm. Namun percikan api ini timbul di sekitar antena koil, akibat adanya perbedaan potensial tegangan yang cukup tinggi. Selain itu, lampu LED atau Light Emitting Diode yang mengeluarkan cahaya pada ponsel juga bisa berbahaya. Hal ini disebabkan LED yang dipakai pada ponsel berbeda dengan LED yang dijual di pasaran elektronika. LED pada ponsel ternyata bersifat telanjang atau langsung terlihat filamen diodanya dan kontak dengan udara bebas. Berbeda dengan LED toko yang diberi selubung tabung dari plastik sehingga filamennya terlindung. Pada saat lampu LED di ponsel menyala, maka akan timbul pijar. Nah, pijar dan percikan api dari koil inilah yang berpotensi untuk meledak. Percikan api dan LED tersebut sebenarnya tidak cukup untuk menyulut uap bensin di udara terbuka. Tapi akan menjadi lain ceritanya jika udara yang ada di sekitar sudah cukup jenuh dengan uap bensin tersebut. Sebab jika udara sudah cukup jenuh, maka uap bensin dapat terbakar bahkan oleh percikan yang cukup kecil tersebut. Efeknya tentu saja sebuah ledakan yang sangat berbahaya. Jadi tidak ada salahnya kan
jika kita tidak menggunakan ponsel saat pengisian bahan bakar kendaraan bermotor? Berikutnya adalah mengenai beberapa fakta dan mitos mengenai pengisian bensin agar lebih hemat. Di antaranya adalah mengenai pengisian tangki bensin. Banyak orang mengisi tangki bahan bakar hingga penuh, bahkan jika bensin belum sampai luber keluar. Proses pengisian bensin akan diteruskan. Dengan mengisi bensin sepenuh mungkin, para pengemudi percaya bahwa mereka akan mendapatkan bensin sebanyak mungkin di dalam tangki. Apakah ini mitos atau fakta? Faktanya, memaksa bensin untuk masuk ke dalam tangki hingga penuh justru membuat bensin kembali masuk ke dalam pompa bensin. Selang bensin biasanya secara otomatis akan menutup apabila merasa bensin sudah terisi penuh. Jadi, meskipun Anda memaksakan untuk memasukkan bensin sebanyak-banyaknya ke dalam tangki, kenyataannya bensin justru kembali masuk ke dalam selang. Selanjutnya mengenai beban berlebih di dalam kendaraan yang membuat konsumsi bensin lebih banyak. Apakah fakta atau mitos? Anda mungkin merasa tidak masalah apabila di bagasi mobil ada tas berat, koper, tumpukan baju, dan sepatu, atau barang-barang lainnya yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Faktanya, sebuah penelitian dari US Energy Department menunjukkan bahwa setiap ada tambahan beban 45 kg di kendaraan dapat mengurangi bahan bakar hingga 2%. Jadi, jika memang tidak terlalu dibutuhkan, tinggalkanlah barang-barang tersebut di rumah saja. Selanjutnya, Anda mungkin pernah melihat mobil yang membuntuti mobil di depannya sangat dekat. Bahkan ada juga yang dengan sengaja mengekor mobil-mobil besar seperti truk dan bus. Tujuan mengapa hal tersebut dilakukan adalah untuk menghemat bensin dengan mengikuti aliran angin yang diciptakan oleh mobil di depannya. Hal seperti ini mencontoh apa yang sering dipraktikkan di balap mobil. Faktanya, hal tersebut memanglah benar. Namun, kenyataannya adalah hal itu sangatlah berisiko. Sebaiknya Anda tidak perlu melakukan hal tersebut hanya untuk menghemat beberapa liter bensin, sebab keselamatan jiwa jauh lebih penting. Have you been drinking, son? You don't look old enough to me. Kemudian mengenai ban yang kempes, apakah berpengaruh terhadap pemborosan bensin? Fakta atau mitos? Beberapa orang merasa tidak perlu melakukan penambahan angin ban yang kempes karena nanti akan dilakukan oleh bengkel saat melakukan servis kendaraan. Faktanya, ban yang kempes ternyata berpengaruh terhadap konsumsi bahan bakar. Ban yang kempes menjadikan kendaraan agak sulit dikendarai. Dan dalam kecepatan tinggi juga dapat pecah secara tiba-tiba. Anda dapat menghemat bahan bakar sebesar 3% hanya dengan menjaga tekanan ban secara reguler. Mitos yang beredar saat ini banyak beredar produk-produk yang menawarkan untuk menghemat bensin Anda. Salah satu yang terkenal adalah pemakaian aseton, bahan kimia yang sering digunakan untuk menghapus cat kuku. Beberapa orang mengklaim bahwa aseton dapat menghemat bensin. Faktanya, mencampur aseton ke dalam tangki bahan bakar kenyataannya dapat menimbulkan korosi dan merusak sistem bahan bakar Anda. Alih-alih menghemat bahan bakar, justru tangki bahan bakar Anda yang rusak.
Dan yang terakhir adalah mitos yang dipercayai sebagian orang mengenai cara mudah untuk memperbanyak isi bensin, yaitu dengan menggoyang-goyangkan motor atau mobil jika sedang mengisi bensin, dengan alasan agar tangki bisa menampung lebih banyak bensin. Selain itu juga bertujuan agar tidak usah sering bolak-balik mendatangi ke pom bensin. Faktanya, bensin merupakan benda cair yang akan menyesuaikan bentuk ke dalam tangki bensin. Jadi, percuma saja jika Anda menggoyangkan motor atau mobil seperti apapun. Hal itu tak akan mempengaruhi isi bensin jadi lebih banyak. Dan pemirsa, itulah beberapa fakta dan mitos mengenai bensin versi on the spot.